Jadi Nah, terus ada lagi nggih. makanan yang menghambat karies. Itu adalah yang mengandung kalsium, fosfor, sama kasein. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Nia yang akan memandu acara Polkesma Talk pada hari ini. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Polkesma Talk hari ini akan membahas topik yang tidak kalah menarik dari topik-topik kita sebelumnya, dan tentu saja topik yang kali ini spesialnya adalah karena akan bermanfaat bagi sahabat sehat Polkesma yang sudah punya anak, atau mungkin sahabat sehat Polkesma yang mempunyai adik, keponakan, sepupu, tetangga yang masih berusia anak-anak. Karena kita akan membahas tentang benarkah jajanan tidak sehat penyebab rusaknya gigi pada anak. Wah, kalau ngomongin kerusakan gigi pada anak, mungkin banyak sahabat sehat Polkesma yang mengalami ini ya. Nah, di Polkesma Talk hari ini kita akan bahas tuntas tentang kerusakan gigi pada anak, mulai dari macam-macam kerusakan gigi, apa penyebabnya, bagaimana cara mencegah, bagaimana pengobatannya, dan tentu saja yang hal-hal lain yang terkait dengan masalah kerusakan gigi pada anak. Untuk itu, agar kita mendapat informasi yang tepat dan akurat tentang topik hari ini, telah hadir bersama kita secara virtual seorang pakar di bidangnya, yaitu Dr. Gigi Kurnia Ayu Lestari. Kita sapa dulu ya, sahabat sehat Polkesma. Halo Dr. Nia, apa kabar? Oh ya, makasih. Baik, alhamdulillah Mbak Nia. Kebetulan sama ya nama kita. Iya, betul. Ini memang panggilannya tapi Dokter Gigi Nia ya, betul ya? Iya, biasanya dulu di kampus Nia, tapi kalau di praktek sekarang lengkap Dokter Kurnia. Oh, Dokter Kurnia. Jadi saya manggilnya Dokter Nia apa Dokter Kurnia nih, Dok? Nia aja. Oh, Dokter Nia. Dokter Nia gitu. Iya, Nia tuh Nia ya. Nia tuh Nia ya, Dok, ini, Dok. Iya, Nia tuh Nia. Baik, sahabat sehat Polkesma, Dokter Gigi Karunia atau biasa disapa dengan Dokter Nia ini adalah seorang dokter gigi yang bertugas di Sidoarjo, tepatnya di Bifresh Dental Care. Begitu ya, Dok? Betul ya, Dok? Iya, betul. Ya, kesibukannya apa saja nih, Dok, kalau boleh diceritakan selain sebagai seorang praktisi di Bifresh Dental Care? Ya, saya kalau di Bifresh itu memegang direktur medik, jadi mengatur istilahnya regulasi dokter-dokter, karena saat ini kan ada 9 cabang di Gresik, Sidoarjo, sama Surabaya. Terus kesibukan lainnya itu saya sedang kuliah PPDGS di Prosto Unair, FKG, ambil spesialis itu di bidang protesa. Oh, jadi sibuknya kuliah sama praktek ya, Dok? Ya. Selain itu, Dok? Ya, masih bisa praktek. Terus ada 4 anak juga. Jadi kalau di rumah jadi emak-emak lagi. Jadi imbang ya, Dok ya, emak-emak life, student life, sama dokter life ya, Dok ya. Iya. Punya 3 life ternyata. Iya, Dok. Wah, ternyata banyak sekali kesibukan dari Dokter Nia ini. Dok, mungkin kita bisa langsung masuk ke topik ya, Dok ya, terkait dengan kerusakan gigi pada anak, Dok. Sebenarnya jenis-jenis kerusakan gigi pada anak itu apa saja, Dok? Yang selama ini saya tahu itu kan hanya karies, kemudian gigi lubang. Nah, tapi sebenarnya apa saja sih, Dok, kerusakan gigi pada anak? Biasanya kita menyebutnya kelainan rongga mulut ini, Mbak Nia. Kelainan rongga mulut. Gigi ya, kalau gigi ya memang karies itu sama susunannya. Kalau gusi, karena di rongga mulut juga kita perlu memperhatikan. Kalau gusi itu biasanya ada gingivitis, itu namanya meradang. Nah, ini mempunyai satu garis merah ya, sama gitu benang merahnya, yaitu dari bakteri. Kenapa kok ada bakteri? Itu ya simpel, karena penyebabnya sikat giginya nggak bersih. Biasanya anak-anak seperti itu, sama makan jajanan yang bergula tinggi. Nah, itu menjadi penyebab ya karies di gigi, kemudian kelainan di gusi. Terus dari situ nanti memicu hal yang lain. Jadi kalau giginya bermasalah, anak jadi tidak bisa konsentrasi, kemudian fisiknya lemah, kemudian ada malnutrisi, itu dari gigi tadi yang mengalami kelainan. Berarti berawal dari gigi dampaknya bisa ke banyak hal ya, Dok ya? Tidak hanya masalah di gigi dan mulut saja ya, Dok ya, ternyata. Iya betul, sama psikologi ya. Kalau giginya mengalami kelainan sejak kecil itu dia
karena sering mengeluh sakit, mungkin dia akan trauma pada pemeriksaan, trauma pada rasa sakitnya itu sendiri. Jadi ya banyak hal yang disebabkan dari satu gigi itu aja. Satu gigi bisa berdampak ke banyak hal. Wah, saya nggak pernah terpikir sebelumnya dok kalau sampai ke aspek psikologinya juga ya ternyata. Iya. Berarti sejauh apa dok bahaya atau dampak dari kerusakan gangguan gigi dan mulut ya tadi dok? Mohon maaf. Iya, kalau kita kompleks holistik ya, dari gigi itu bisa memicu penyakit yang lain, misalnya yang punya sudah kelainan jantung itu semakin diperparah, karena bakteri dari karies itu bisa ikut aliran darah, terus menyebabkan kelainan jantungnya lebih serius. Lalu untuk anak ya ini misalnya asma, itu juga kalau ada gangguan di gigi, di gusi, itu juga memperparah asmanya. Jadi kalau pada usia anak kemudian mau mengalami operasi jantung misalnya, itu biasanya dokter jantungnya minta diperawat dulu giginya biar bebas dari bakteri karies itu. Oh, jadi anak dengan asma juga bisa terpengaruh ya dok dengan status kerusakan gigi seperti itu? Iya, terpicu. Kalau dewasa tambah banyak lagi, sinusitis, kemudian program hamil terhambat karena adanya gangguan gigi. Wah, berarti dampaknya itu cukup kompleks ya dok kalau kita bisa ngomong baik di anak-anak, apalagi kalau misalkan pada usia dewasa ya dok ya? Iya, betul. Ya, nanti dewasa ada lagi kompleks lagi. Ini bahasanya nanti tersendiri nih ya dok ya kalau misalkan pada dewasa. Iya, kayaknya bisa. Oke, tadi dokter sudah sempat menyebutkan bahwa salah satu penyebab dari kerusakan gigi pada anak adalah jajanan yang tidak sehat seperti itu ya dok, atau yang mengandung gula tinggi. Nah mungkin bisa dijelaskan kembali dok terkait hal itu. Iya, jadi prosesnya itu kenapa kok bisa ada karies, kan tadi kita sudah tahu tentang adanya sisa makanan. Nah, sisa makanan itu kan banyak ya jenisnya. Nanti akan dikerucutkan yang jajanan inilah penyebab pertama kalau memang jajanan itu berpotensi karies tinggi, yaitu mengandung sukrosa ini makanya. Iya. Jadi gula itu macamnya kan ada beberapa. Nah, yang patut dicatat itu adalah sukrosa karena dia itu membuat suasana, jika tertinggal ya tertempel di gigi itu akan membuat suasana asam gitu, asam gigi di dalam rongga mulut itu akhirnya rusak, istilahnya demineralisasi. Akhirnya misalnya kita bisa membayangkan gigi itu yang utuh karena adanya asam terjadi demineralisasi, mineral-mineral giginya itu terurai. Jadi yang awalnya utuh itu lepas satu gitu. Nah, itu dipicu jajanan yang mengandung sukrosa tinggi. Nah, apa tuh jadinya? Jajanan sukrosa tinggi itu bisa disebut, kalau bahannya itu ya termasuk, ya biasa itu loh yang teman-teman, biasanya ibu-ibu jangan banyak potongan permen. Betul. Terus coklat. Tapi coklat ini, kalau coklat murni nggak apa-apa. Coklat yang mengandung gula tinggi itu yang nggak boleh. Kemudian biskuit, terus es krim itu karena sudah es krim itu gulanya tinggi sekali, apalagi ya jajanan yang manis banget, jadi ciri-cirinya yang manis gitu, buatan pabrik biasanya. Kalau manis buatan rumah tangga masih perlu dicek karena bisa jadi itu tidak tinggi kadarnya. Oh gitu, jadi memang indikatornya kalau mengandung sukrosa tinggi ya dok ya? Iya. Berarti kalau misalkan zat-zat lain mungkin dok, kalau jenis-jenis makanan lain selain yang mengandung gula tinggi yang mungkin menyebabkan kerusakan gigi seperti itu? Ada yang ini makanan berpotensi sedang, berpotensi karies sedang. Jadi dia karena gulanya di bawah yang tinggi tadi itu misalnya kayak tepung-tepungan kayak gado-gado, misalnya. Ya makanan ternyata yang kita makan sekiranya kok kayaknya nggak manis deh. Tapi ingat karbohidratnya itu juga gula. Nah, karbohidrat itu kalau tertinggal dimakan di sela gigi ya jadi asam juga suasana rongga mulutnya. Karena asam dia perlu dinetralisir dengan pH basa kaitannya. Kenapa sikat gigi jadi kunci rahasia membuat gigi lebih sehat?
Nah ini sudah mulai tersambung nih, karena betul. Odol itu pH-nya basah. Karena pH basah dia bisa menetralisir asam rongga mulut. Jadi makanya kok bisa sih odol itu menjadi kunci gigi sehat? Nah itu karena ya itu tadi, dengan menetralisir suasana rongga mulut, yang mau rusak nggak jadi Mbak Nia. Gigi yang mau demineralisasi nggak jadi. Nah terus ada lagi makanan yang menghambat karies. Itu adalah yang mengandung kalsium, fosfor, sama kasein. Itu adalah jenis-jenis makanan yang mengandung itu yang menghambat karies ya dok? Iya menghambat. Tadi kan memicu. Nah jadi seimbang nih, ada ciptaan yang memicu, ada ciptaan yang menghambat. Keren ya dok ya? Yang menghambat, iya kuncinya itu yang mengandung kalsium atau fosfor atau kasein. Itu adalah gampang kok, kacang-kacangan, keju, coklat murni, sama permen silitoy. Jadi kita istilahnya tidak selalu semua makanan itu jadi buruk buat kita ya. Iya betul. Ada yang menghambat. Kenapa kok bisa ya? Karena ada kalsium di dalam makanan itu, dia bisa meremineralisasi. Tadi kan demineralisasi, merusak. Nah, sekarang kita dengan makanan yang menghambat itu tercipta kondisi remineralisasi. Jadi lawannya ya dok ya, bisa memperbaiki seperti itu. Oke, gula ini memang menjadi masalah ya dok ya? Kenapa? Enggak, gulanya ini memang menjadi masalah ya dok dari dulu untuk sumber masalah apapun ya dok ya. Gula sama karbohidrat. Kalau yang serat itu bagus. Dia menghambat juga. Kalau buah sayur itu kan serat itu istilahnya self cleansing. Jadi membuat gigi kita itu membersihkan dirinya sendiri. Self cleansing dok. Nah, istilahnya dia kan misalnya ada sisa makanan nyelip tapi kita bilas dengan buah gitu ya. Harapannya seratnya dari buah tadi yang kita kunyah-kunyah bisa membersihkan ini plak-plak yang nempel karena karbohidrat sama ini ya si gula tadi. Iya. Berarti ada makanan yang tergolong untuk meningkatkan risiko kerusakan gigi, sama ada makanan yang tadi ya dok ya, ada yang self cleansing, sama ada yang justru meningkatkan perbaikan untuk gigi atau melindungi gigi gitu ya dok ya. Wow, lengkap ternyata. Tapi dok, kalau misalkan makanan yang tadi sifatnya memperbaiki atau melindungi gigi gitu ya, kesehatan gigi, setelah makan makanan itu tetap harus gosok gigi atau bagaimana dok? Tetap ya dok kalau itunya? Oh iya, itu saran semua dokter gigi seluruh dunia kayaknya. Jadi tetap ya dok ya? Atau, iya, 2 kali sehari minimal. Lagunya pagi sebelum salah. Pagi sebelum makan, malam sebelum tidur gitu. Iya. Itu sudah wajib. Sejak kecil, sejak bayi dilatih untuk sikat gigi. Kita ngomongin sikat gigi nanti lagi ya dok ya. Sekarang saya mau nanya nih dok. Tadi saya penasaran tadi yang dokter sampaikan bahwa makanan memang menduduki faktor pertama ya dok ya. Seperti yang kandungan sukrosanya tinggi dalam menyebabkan kerusakan gigi. Adakah faktor selain makanan dok yang dapat mempengaruhi kerusakan atau kesehatan gigi dok? Iya, ada yang pertama ini suasana saliva. Suasana saliva atau ludah ya dok ya? Ya, kalau ludahnya cenderung asam, dia gampang karies. Nah, ada yang tipe-tipe begitu. Kalau salivanya cenderung basah, dia tidak mudah karies, tetapi mudah membentuk karang gigi. Baik. Terus yang kedua itu bad habit. Bad habit berarti kebiasaan buruk. Iya. Misalnya mengerat malam hari, bruxism namanya. Kereot gitu loh. Ya kalau pas tidur ya dok ya itu ya? Ya antar giginya itu giginya bunyi ya dok ya? Kan. Iya. Itu membuat gigi jadi mudah bolong juga, aus istilahnya, atau abrasi. Kalau keturunan itu belum ada bukti ya. Kadang kan ini bapak ibuku giginya lo bolong semua, aku juga.
karena faktor keturunan ini. Nah itu belum bisa dijadikan pedoman ya, karena ya tadi penyebabnya dari lebih banyak ke pola makan, terus ada tentang ini juga pola hidup, pola kerjanya itu yang membuat gigi mudah rusak. Oke, jadi selain faktor makanan, ternyata suasana saliva atau air liur dan juga bad habit tadi ya dok yang mempengaruhi kerusakan gigi pada anak. Ya, datanya ya. Ya dok, dilanjutkan monggo dok. Iya, datanya itu tinggi banget loh secara dunia sama nasional ya, yang penderita karies itu. Kalau WHO bilang tahun 2003 aja itu 90% penduduk dunia itu mempunyai karies. Wow. Terus dari kalau nasional itu Riskerdas kemarin juga 60% mengalami gangguan ini, mempunyai gangguan kelainan rongga mulut ya, entah gusi entah gigi. Kalau fokus ke karies itu di survei juga, survei rumah tangga itu 90,05% loh mengalami karies. Wow. Iya. Itu anak-anak dan dewasa ya dok ya, 90,5%. Iya. Kalau mau ke anak-anak usia di bawah 15 tahun itu ya hampir 70-an% dari Riskerdas. Jadi kalau mau ketemu sama orang yang karies akan lebih banyak daripada yang enggak karies. Betul. Karena ya tadi ya dok ya, disebabkan oleh sesuatu hal yang jadi keseharian kita nggak sih dok kalau kayak gitu tuh dok. Makan makanan yang sukrosanya tinggi, kemudian bad habit itu mungkin beberapa orang ya dok ya. Sama suasana saliva itu. Kalau suasana saliva kita taunya gimana dok? Apakah saliva kita cenderung asam atau basah? Dicek pakai itu indikator pH. pH itu ya dok ya, lakmus ya dok ya. Nah, tapi ya lakmus, tapi akhirnya nggak bisa diatasi, lebih ke nggak bisa maksudnya nggak bisa dirubah kan? Iya betul. Jadi lebih ke kitanya yang harus mengontrol. Gitu, ya dok. Ya. Nah, untuk hubungan sama ini kontrol 6 bulan sekali itu juga penting. Karena kalau karies itu kan perlu butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya terjadi. Betul. Tidak tiba-tiba hari ini rompal karena makan permen terus tiba-tiba retak gitu ya. Itu biasanya karena awalnya sudah ada bolong terus retak. Enggak, itu prosesnya proses begitu lama. Jadi kalau 6 bulan ke dokter gigi itu dokter akan melihat, oh ini ada lubang yang sudah mulai perlu ditambal. Makanya penting ke dokter gigi 6 bulan. Berarti, kalau ternyata tanpa karies kan ya hemat ya, maksudnya betul. Hanya konsultasi saja begitu. Kadang kan dokter gigi ngapain mahal lah. Waduh. Berarti itu kita sudah masuk ke salah satu cara mencegah kerusakan gigi pada anak adalah kontrol ke dokter gigi yang teratur ya dok ya, berarti sudah salah satunya. Ya betul. Selain itu dok, apalagi mungkin dok? Kalau kita selain kita kontrol secara teratur, yang bisa sehari-hari lakukan ibu-ibu di sini atau tante-tante di sini, mbak-mbak di sini. Iya. Mbak-mbak ibu-ibu dan sekolah rasanya ya. Sekolah. Baik. Iya, pihak sekolah. Kalau dari ibu, biasanya ibu-ibu itu taunya dari apa kata teman lingkungannya ya. Dan biasanya sekolah itu saya apresiasi. Biasanya sekolah minta puskesmas datang untuk memberikan penyuluhan kesehatan di TK-TK, kemudian SD di usia yang dini itu untuk membiasakan anak untuk sikat gigi. Nah ini langkah yang sangat bagus ya. Nah di situ biasanya nanti orang tua ngikuti edukasi dari dokternya. Jadi memang harus ada kerjasama ya dok ya antara sekolah dengan juga rumah. Rumah, iya. Dan yang menjembatani itu ya dokter gigi, bisa puskesmas, bisa praktek pribadi. Baik. Jadi kontrolnya dari rumah dengan kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali, kemudian juga kontrol dari sekolah ada ya dok untuk anak-anak usia sekolah ini terutama. Iya. Betul. Kalau Bifresh ada sosialnya itu melayani datang gitu ke sekolah-sekolah untuk pemeriksaan. Karena kadang puskesmas tidak bisa mengcover semua sekolah. Iya, betul. Jadi sebagai bentuk sosial tuh kita datang.
ya bentuk CSR-nya kita. Luar Karena biasa. kalau tahu dari awal kan gurunya, orang tuanya itu jadi tahu sikat gigi itu penting. Yang ditanamkan sikat gigi. Kalau jajan itu nggak bisa dihindari kayaknya Mbak Nia. Jadi memang sikat giginya ya dok yang ditekankan dibanding bagaimana cara ibu ataupun keluarga di sini mengolah sumber makanan untuk diberikan kepada anak seperti itu. Iya, kalau kita edukasi lebih ke sikat giginya, cara sikat giginya. Karena misalnya jajanannya berpotensi karies tinggi ya, tapi kalau anak itu mau sikat gigi lebih rendah potensinya. Karena bakteri itu butuh waktu 2 kali 24 jam untuk mendemineralisasi tadi ya dok. Baik. Iya, jadi kalau setiap hari per 12 jam sikat gigi ya harapannya tidak ada demineralisasi. Jadi kata kuncinya memang sikat gigi ya dok ya. Yes. 2 hari sekali dok. Maksimal berapa dok? Karena saya pernah lihat ada yang sikat gigi setiap habis makan sikat gigi seperti itu dok. Baiknya dok dalam sehari kalau minimal 2 hari, maksimal ada batasnya nggak dok? Maksimal sih nggak ada batasnya ya, tapi nanti mungkin bosan sendiri. Justru yang dikhawatirkan kalau terlalu sering itu dengan sikat gigi yang salah bikin aus giginya, namanya atrisi atau abrasi. Jadi gigi yang harusnya bentuknya halus gitu cembung, jadi ada jeglongan. Karena terlalu sering. Karena sikat giginya, iya terlalu keras, terlalu sering. Iya. Yang boleh pakai 5 kali sehari mungkin siwak ya, karena tidak mengandung deterjen. Ini juga pengetahuan. Odol kita yang dipakai di Indonesia itu deterjennya tinggi, makanya berbusa. Iya betul dok. Ya, kalau di luar negeri itu odolnya rendah deterjen, makanya kalau sikat gigi jarang berbusa. Kalau kita lihat-lihat di drakor gitu ya. Iya dok, saya juga suka nonton drakor. Kalau ya, coba lihat kalau sikat gigi lah nggak sampai berbusa. Iya bener dok. Tiba-tiba sikat gigi terus habis itu kumur aja ya dok ya, tanpa kelihatan. Kenapa bahaya deterjen? Kira-kira. Deterjen itu abrasif itu kasar, ada butiran-butiran yang membuat permukaan gigi jadi bisa berkurang gitu. Iya. Hanya cukup 2 kali. Berarti cukup 2 kali karena kandungan deterjen pada produk-produk ini odol kita di Indonesia yang berada di Indonesia cukup tinggi gitu ya dok ya pertimbangannya. Iya betul. Atau juga pertimbangannya pilih odol yang kandungan deterjennya agak rendah gitu ya dok ya. Iya, ada kan yang tidak banyak busa ada kok. Oh iya. Nah ini edukasi juga nih buat saya nih. Nggak cuma buat anak-anak ya dok, buat dewasa juga penting ternyata seperti ini. Iya. Dok, kalau misalkan sudah terlanjur terjadi kerusakan gigi pada anak, nah apa nih dok langkah yang harus dilakukan oleh orang tua atau keluarga seperti itu dok? Ini menjaga yang pertama di rumah sama periksa ke dokter. Di rumah yang bisa dilakukan pastikan daerah yang lubang atau sisa akar itu tidak kemasukan makanan. Jadi ya berarti sikat giginya harus bersih. Terus pastikan mau tidur itu tidak ada makanan yang nyelip. Itu akan mengontrol rasa sakit. Maksudnya si anak tidak mudah sakit. Terus yang pencegahan kedua, ya memang perlu ke dokter gigi untuk menutup kariesnya tadi, lubangnya tadi ditutup biar tidak kemasukan makanan. Ingat kan kata kunci sakit itu dari bakteri. Bakteri itu mengeluarkan racun. Nah, bakteri bersumber dari mana? Dari substrat karbohidrat sama gula tadi tuh. Iya betul. Nah, kalau bolong kan gula, karbohidrat, sisa makanan nyelip tuh di situ. Bakteri berkembang, racun dikeluarkan, sakit. Benar dok. Jadi memang harus periksa ya dok ya. Kalau misalkan memang sudah terjadi kerusakan gigi, periksa dan kontrol gitu ya dok ya, agar tidak semakin jauh kerusakan giginya. Iya, baik dok. Dok, ini ada kasus nih dok. Jadi ada anak itu tidak punya calon gigi dok. Kemudian kalau gigi berlubang atau dicabut itu jadinya tidak ada penggantinya.
Nah, bagaimana ya dok untuk kasus-kasus seperti ini? Saya juga baru tahu kalau anak itu bisa nggak punya calon gigi dok. Apakah memang seperti itu dok? Iya. Itu namanya agenisi ya. Agenisi. Itu emang iya kelainan. Pertama gigi bayinya itu kalau memang tumbuh ya dipertahankan. Tapi kalau sejalannya waktu atau memang dari awal nggak ada giginya, maka dibuatkan gigi tiruan. Atau dirawat ortodonsi atau kawat behel itu diatur jaraknya, diatur posisinya sehingga ruangan yang kosong tadi terisi oleh gigi yang lain. Oh gitu, jadi memang bisa harus kontrol tetap ya dok ya, kata kuncinya ya dok ya. Iya. Kalau misalkan seperti itu. Untuk tahu apa treatment yang paling tepat. Nah, ya. Aduh, nggak kerasa ini hampir sudah 30 menit ini kita ngobrol tentang benarkah jajanan tidak sehat penyebab rusaknya gigi pada anak. Mungkin ada yang ingin disampaikan dok, informasi tambahan yang mungkin tidak tercover oleh sesi diskusi tadi kita. Iya, jadi saya juga sebagai orang tua itu untuk mengajarkan anak pilih jajanan yang sehat itu susah-susah gampang ya, karena kita sudah mensterilkan jajanan di rumah, tapi ternyata di luar itu sangat menggoda ya. Betul sekali dok. Di mana-mana ada ya dan murah loh. Bener. Sampai menarik lagi ya dok ya. Iya menarik warnanya, rasanya. Sampai saya ngasih clue ke anak-anak itu, anak saya itu, kalau jajannya itu murah, itu tuh sudah tanda nggak sehat loh. Karena kan yang sehat itu mahal ya. Biskuit itu lebih mahal kan daripada ciki. Iya. Jadi wah ini akhirnya kita ya tidak bisa selalu mensterilkan anak dari jajanan, maka yang bisa kita lakukan adalah berdamai ya, ya sudah jangan terlalu sepaneng dengan itu tadi godaan-godaan jajanan. Kalau memang sudah terjadi mereka makan jajan, ya yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan rongga mulut dengan sikat gigi. Ya, tetap edukasi itu terus berjalan, jangan makan jajan ini A, B, C dan sebut merek ya bunda-bunda, langsung aja sebut merek. Iya dok, betul. Tapi ada kendala juga, anak saya itu karena pinginnya ya, itu kadang nggak bilang saya tuh sudah makan itu. Waduh, akhirnya ya makanya sesekali ya gak apa-apa, longgarkanlah daripada mereka sembunyi-sembunyi. Daripada nggak ngaku ya dok ya. Ya nggak ngaku, nah, itu adalah tantangan pada ini ya zaman sekarang nih. Memang saat ini kesehatan fasilitasnya itu bagus, lengkap, namun tantangannya adalah itu tadi salah satunya jajanan yang di mana-mana ada, gampang, enak, murah. Kalau kita dulu Mbak Nia ya waktu kita kecil kan jajanan gitu tidak selalu ada ya. Iya dong. Paling di toko-toko yang besar, yang lengkap. Kanan kiri nggak ada yang jual. Jadi ya sudah kita terselamatkan ya. Tapi kan dulu itu memang dokter gigi langka ya. Gitu ya dok ya. Sekarang lebih banyak ya dok ya. Iya, jadi ya sudahlah. Memang zaman itu sesuai dengan tantangannya ya. Betul. Kalau dulu karena dokter gigi masih langka ya mungkin jadinya jajanan sulit, yang rusak itu jarang. Sekarang jajanannya tinggi tapi kan ada solusi. Iya. Solusinya banyak, edukasinya juga sudah banyak. Iya. Gitu. Berarti kita kontrol yang bisa kita kontrol gitu ya dok ya. Iya betul. Berarti sikat gigi tetap jadi kuncinya, tapi jangan lupa tetap gak bosan-bosan edukasi ya dok ya. Edukasi jajanannya dikontrol, bukan dilarang ya. Iya betul. Iya, kalau dilarang itu sulit. Jadi kalau penyuluhan itu penyuluhan kesehatan itu ya saya langsung masukin yang tadi itu, ini ya teman-teman untuk yang jajanan yang tidak sehat dan ini jajanan yang sehat. Biar tahu tujuannya. Jadi langsung contohnya jelas ya dok ya, nyata gitu ya. Anak-anak nggak bingung apa itu jajanan sehat, apa itu tidak jajanan. Iya baik dok. Tuh, nama-namanya disebutkan. Langsung sebut merek gitu ya dok. Oh enggak sih, kalau penyuluhan enggak. Oh enggak, kalau penyuluhan juga enggak ya dok. Kalau ke anak ya. Langsung ke anak sendiri baru merek. Tapi kalau penyuluhan lebih kepada garis besarnya ya dok ya. Jenis-jenis makanan yang dihindari. Iya. Jadi itu sahabat Polkesma dari Dokter Kurnia.
tetap sikat gigi. Ini buat nggak cuma bunda-bunda ya dok ya, panda-panda juga ya dok ya, bapak-bapak ya. Oh iya. Nggak cuma buat ibu-ibu, bapak-bapak, om, tante, semuanya ini sahabat sehat Polkesma. Yang pertama adalah tadi sikat gigi menjadi kunci, kemudian yang kedua edukasi yang tiada henti. Kalau boleh saya simpulkan seperti itu ya dok ya. Iya, betul. Iya, baik. Ya, baik sahabat sehat Polkesma, dengan disampaikannya closing statement dari Dr. Kurnia barusan berarti berakhir pula Polkesma Talk pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Dr. Gigi Kurnia Ayu Lestari yang sudah berkenan menjadi narasumber di Polkesma Talk ya dok ya. Semoga kita bisa ketemu lagi dok di topik bahasan yang lain. Apalagi kalau yang ini ya dok ya, topik dewasa ini kayaknya lebih kompleks lagi dibandingkan yang anak-anak. Oh iya ini. iya. Ya. Sampai untuk masa depannya loh. Iya. Kalau mau masuk sekolah tertentu kan ada tuh. Ada, iya giginya. betul dok. Jangan sampai nggak lolos gara-gara kesehatan gigi ya dok gitu ya dok ya. Iya. Baik sahabat sehat Polkesma, saya Nia pamit undur diri. Saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama pembahasan pada hari ini. Jangan lupa sahabat sehat Polkesma untuk subscribe channel Polkesma Talk dan juga jangan lupa like, komen dan juga share ke semua sosial media yang kamu punya. Sampai ketemu lagi di Polkesma Talk episode selanjutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih dok. Matur nuwun. Ya, sami-sami dok. Udah punya putra putri? Oh belum dok, suami belum. Iya dok. Ini saya belajar makanya dari dokter.